Baik, selamat datang kembali pada pengajaran terkait pemrograman SIG, yaitu pemrograman Sistem Informasi Geografis, yang dimana kita menggunakan bahasa R dan kita menggunakan platform atau menggunakan suatu text script-nya itu RStudio. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait dua hal. Pertama, kita akan mengenal apa itu yang namanya leaflet. Jadi leaflet itu biasanya digunakan untuk beberapa hal yang bersifat online dan bahkan itu biasanya dipakai untuk membuat suatu dashboard seperti WebGIS. Dan setelah itu kita juga akan membahas atau akan memvisualisasikan suatu region seperti peta, tetapi tanpa menggunakan SHP atau save file ataupun data raster. Kita mulai saja. Sebelumnya kita sudah buka, ini adalah RStudio-nya, dan sebelumnya kita save terlebih dahulu. Silakan Anda save pada lokasi yang biasa Anda gunakan untuk pemrograman R-nya. Oke, baik. Sebelumnya, yang pertama itu kita akan mengenal apa itu leaflet dan bagaimana cara memunculkan leaflet. Cara memunculkan leaflet. Dan perlu diketahui juga, ini itu sifatnya berbasis online, sehingga silahkan kondisikan atau pastikan WiFi Anda itu sudah aktif ya. Karena pertama kita akan menggunakan atau akan menginstal dulu package-nya, package dari si leaflet tersendiri, dan kita pun akan memvisualisasi suatu lokasi dari leaflet itu sendiri, seperti itu. Pertama, kita harus menginstal dulu leafletnya. Cara menginstalnya itu adalah seperti biasa kita menggunakan library, dan kita masukkan saja leaflet. Nah, sebelum masuk ke sini, perlu diketahui bahwasannya di dalam package ini, leaflet yang harus Anda gunakan itu ada versinya. Jadi, gunakanlah leaflet versi yang terbaru. Nah, versi yang terbaru itu adalah versi 2.1.1. Sehingga biasanya kalau misalnya software R Anda itu sudah ada pada sejak sebelumnya, apabila menginstalasi dengan hanya script ini, dia akan menginstalasi sesuai dengan seri R-nya atau versi dari R-nya itu tersendiri. Sehingga kalau memang ingin yang terbaru, kita gunakan script lainnya, yaitu seperti ini. Nah, yaitu install.package leaflet. Ini juga sama, menginstal package, hanya saja ketika menginstal menggunakan script ini, dia akan menginstal dan langsung akan terkoneksi atau akan membuild versi terbarunya. Nah, setelah itu kita pun perlu mengetahui bahwasannya leaflet itu memiliki provider apa saja. Sebelumnya kita run terlebih dahulu, kita install. Silakan Anda klik yes. Oke, setelah diklik yes, kita tentunya bentar, tunggu sampai beres. Oke. Oke, sip ya, sudah sesuai. Nah, setelah itu kita pun harus mengetahui terkait leaflet itu kira-kira providernya itu ada apa saja. Jadi silakan Anda klik names providers, kita run. Sehingga inilah nama-nama leaflet yang tersedia pada bahasa R. Jadi kurang lebih ada 163 leaflet kalau di sini. Kita bisa lihat mulai dari OpenStreetMap atau kita biasa memanggilnya OSM, ada juga Savecast, Thunder Forest, lalu ada Statement.Turner, Esri yang biasa digunakan untuk pemetaan, ada Open Weather Map, CartoDB bahkan,
ada OneMap SG dan lain sebagainya. Ini merupakan leaflet-leaflet yang akan kita coba untuk divisualisasi pada ArtVisit. Kita langsung saja. Contoh, misalnya kita akan memunculkan suatu add marker. Jadi add marker itu misalnya ketika Anda menuju suatu lokasi, kan biasanya ada suatu tanda bahwasannya lokasi itu koordinatnya ada di mana, dan tandanya itu biasanya merah seperti berbentuk balon ke atas, dan itu yang disebut dengan add markers. Oke, di sini kita coba memunculkan misalnya kampus kita, yaitu kampus UPI. Oke, kita langsung saja buat scriptnya, yaitu leaflet. Nah, leaflet, lalu kita klik tambah. Tambah di sini kita gunakan yang persen lebih besar persen. Nah, setelah itu silakan Anda klik add provider tiles. Nah, provider tiles yang ini. Sebentar. Provider tiles. Nah, setelah itu silahkan Anda masukkan kira-kira Anda mau pakai yang mana. Contoh misalnya saya pakai yang OpenStreetMap ini ya. Jadi silakan Anda tinggal kopikan saja ini ke script. Kita pakai yang OpenStreetMap. Lalu kita klik tambah juga menggunakan persen lebih besar persen. Setelah itu kita atur zoom-nya. Sebelum ke zoom kita masuk dulu ke set view. Set view. Nah, di set view ini silakan Anda masukkan longitude dan latitude. Oke. Sebelumnya kita coba cari dulu latitude dan longitude Universitas Pendidikan Indonesia itu kira-kira di mana ya? Kita search saja di Google. Kita coba search. Kita tulis saja di sini koordinat long lat UPI Bandung. Nah, contoh misalnya di Biaya Maps. Oke. Nah, ini. Jadi ini yang akan kita masukkan. Ini longitude-nya dan ini latitude-nya. Kita coba copy terlebih dahulu. Silakan bisa Anda copy bebas. Misalnya mau di apa? Mau di notepad atau dan lain sebagainya, atau bisa langsung saja kopikan di software R. Seperti itu. Kita masuk lagi ke software R-nya. Nah, setelah set view, kita masukkan saja longitude latitude-nya. Itu persis seperti yang tadi koordinat UPI-nya, karena kita akan memasukkan koordinat UPI, dan ini merupakan koordinat UPI. Setelah itu silakan klik koma, lalu di sini kita baru bisa mengatur zoom-nya itu mau berapa. Untuk saya zoom-nya itu adalah 15. Nah, setelah itu kita akan menambahkan terkait add marker-nya. Nah, maka di sini silakan tulis add, lalu klik markers. Nah, di sini kita masukkan longitude dan latitude dari lokasi yang akan kita buat atau lokasi yang akan kita visualisasikan. Karena kita memvisualisasikan yang UPI dan ini sudah ada, silakan ini bisa Anda copy paste saja dari yang set view. Setelah itu kita coba run. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi ini bisa di zoom out, bisa juga di zoom in, dan ini adalah add markernya ya, warna biru. Kalau diklik ini kurang lebih lokasi UPI itu ada daerah sini. Ini juga bisa di zoom sebentar. Akan coba saya zoom. Nah, kalau misalnya di zoom, dia akan tampak seperti ini. Jadi di zoom view, dia nampak seperti visualisasi leaflet pada umumnya. Nah, ini adalah sebentar. Ini adalah leaflet kalau misalnya kita menggunakan OpenStreetMap. Nah, kalau misalnya leafletnya menggunakan yang lain, itu bisa. Contoh misalnya kita pakai yang ini nih, CartoDB. Kita pakai CartoDB, Anda bisa menggantinya di sini langsung. Silakan bisa langsung di run saja, di blok langsung di run, dan langsung muncul bahwasannya yang CartoDB itu seperti ini. Dan apabila misalnya ingin di zoom,
pun sama, hasilnya akan seperti ini. Jadi pergantian leafletnya itu silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing atau kebutuhan masing-masing, bahkan bisa juga yang Esri Word Imagery ini yang biasa ada pada software ArchMap ya, atau biasanya disebut ArcGIS kebanyakan orang. Nah ini juga, nah kurang lebih seperti ini. Misalnya kita kembalikan lagi ke OpenStreetMap. Seperti ini. Oke. Itu merupakan pemunculan atau visualisasi leaflet. Dan sekarang kita akan menuju ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan kedua itu merupakan cara membuat misalnya gambaran lokasi. Ini lokasinya kita negara aja ya, suatu negara. Ini tanpa SHP dan raster. Oke. Jadi dia memunculkannya itu batas, tapi tanpa SHP dan raster. Dan di sini ada beberapa package yang harus kita yang harus kita install. Pertama itu kita harus menginstal leaflet kembali. Sebenarnya kalau sudah diinstal tidak perlu diinstal pun tidak masalah. Tapi ini untuk pembelajaran saja. Lalu ada Tdiverse, lalu ada yang disebut dengan Gigimap. Setelah Gigimap itu kita harus menginstal yang namanya Leaflet Extras. Nah yang ini Leaflet Extras. Nah setelah itu sebentar supaya enak, kita install juga library HTML tools. Lalu kita install juga library ggplot 2. Seperti biasa ini untuk visualisasi layoutnya. Kita juga install library maps yang pakai S, library maps, lalu library mapproach. Nah mapproach yang bawah ini. Lalu kita juga instalasi package map data. Oke. Nah, kita coba terlebih dahulu. Tunggu. Nah, oke. Kalau misalnya ragu, bisa di-run 2 kali pun tidak masalah ya. Jadi sudah kita run, secara otomatis sudah terinstalasi. Oke, misalnya kita akan memunculkan suatu negara. Contoh misalnya saya akan memunculkan suatu negara, 3 negara di Eropa. Kita buat dulu variabelnya. Oke, saya coba ini ya. Oh enggak, kita buat dulu variabelnya. Ini misalnya saya variabel W. Ini misalnya map underscore data. Nah, data. Nah, ini sudah ada mungkin ya. Lalu kita klik Word. Setelah itu misalnya saya akan memvisualisasi 3 negara itu, Italia, Spanyol, dan Prancis ya. Jadi saya gunakan inisial saja ISF, Italia, Spanyol, atau Spain, dan France. Nah setelah itu kita buat, jadi si ISF ini merupakan variabelnya. Kita klik map data juga, map data. Lalu di sini silakan Anda masukkan Word. Lalu di sini silakan koma. Nah, lalu di sini kita buat region. Dan di sini kita buat vektor ya. Nah, vektornya itu berupa negara yang akan kita visualisasikan. Jadi silakan Anda klik misalnya ini Italia. Setelah Italia, oh sorry. Karena ini karakter, nah pakai ini ya, Italia. Nah, setelah Italia kita Spain.
lalu kita French. Ya, French. Nah, setelah itu, sesudah beres, kita visualisasi atau kita semacam layoutnya lagi. Seperti biasa menggunakan ggplot. Jadi ggplot, kita masukkan variabelnya ISF, karena ISF lah yang akan kita visualisasi, lalu kita ambil datanya menggunakan AS. Seperti biasa di sini kita klik X itu sama dengan long dan Y itu sama dengan lat atau latitude. Lalu kita klik group. Setelah group, ini group sama dengan group. Group sama dengan group, lalu kita klik fill sama dengan region. Oke. Nah, setelah itu silahkan kita masukkan contoh misalnya pakai geom polygon. Geom underscore polygon. Geom underscore polygon, misalnya ini color sama dengan misalnya black. Lalu misalnya ditambah lagi kita misalnya koordinat ya, coord underscore map. Ini misalnya kita pakai yang polyconic. Oke, kita coba run. Ketika di run, dia hasilnya akan seperti ini. Jadi dia hanya menunjukkan bahwasannya region, kalau warna merah itu negara France, kalau yang hijau itu Italia, dan kalau yang biru itu adalah Spain. Ini kalau misalnya kita tidak menambahkan judul ya. Nah, kalau misalnya kita menambahkan judul, di sini kan harus ada judul ya supaya nampak lebih ikonik. Kita di sini saja tuliskan labs. Langsung kita klik title. Labs title sama dengan misalnya ini area Italia, lalu French, kami SF dan Spain, Spanyol ya. Kita coba run. Oke, kita coba run ya. Nah, seperti ini. Jadi ini dia akan sudah ada judulnya. Bahwasannya ada area Italia, France, dan Spain. Nah, apakah kita bisa membuat dengan area yang lain? Tentu saja bisa. Tetapi kalau misalnya visualisasinya ingin bagus, kita itu harus memvisualisasi terkait negara-negara yang berdekatan. Seperti ini kan Italia, France, dan Spain itu berdekatan dan bahkan mereka langsung berbatasan. Contoh misalnya seperti India, Cina, Jepang. Nah, kita misalnya di sini India, di sini itu Cina, dan di sini itu Jepang ya, contoh. Jepang. Sehingga di sini pun harus India, Cina, Jepang ya. India, Cina, Jepang. Oke, kita coba. Karena negara ini berdekatan. Nah, dia langsung akan tervisualisasi ya. Bahwasannya India itu yang warna hijau, Cina itu yang warnanya merah, dan Jepang itu yang warnanya biru. Apakah contoh lain, misalnya kita ingin memvisualisasi negara kita, yaitu negara Indonesia. Itu sangat bisa sekali. Seperti biasa kita hanya tinggal mengcopy paste script yang sudah dibuat, lalu kita langsung buat, misalnya ini Indonesia, ini Malaysia, lalu ini Singapura ya. Kita klik juga di sini berarti Indonesia, Malaysia, dan ini juga Singapura.
Ngeport, oke. Kita coba run. Oke, ini bisa ya. Jadi sudah tervisualisasi. Nah, catatan ISF dan W ini bukan merupakan patokan karena ini merupakan variabel yang pada intinya kenapa dibuat ISF kan karena saya Italy, Spain, France. Kalau misalnya ini India, Cina bisa juga dibuat ICJ. Ini bisa dibuat ICJ, ini pun secara otomatis harus dirubah ya. Karena ini merupakan variabelnya dan yang akan diambil data nya itu merupakan dari variabel yang memang ditunjukkan untuk map underscore data word-nya. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk visualisasi leaflet dan juga peta tanpa SHP dan raster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.